Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan mengasih tutorial yaitu dengan kerusakan handphone Vivo Y93. Dengan kondisinya seperti ini teman-teman. Saya coba untuk nyalakan dulu handphonenya. Dan terlihat jelas untuk LCD atau layarnya ini masih utuh, tidak ada yang cacat. Namun untuk di bagian kaca touchscreen ada yang retak atau bisa disebut ada yang pecah teman-teman. Saya coba untuk perdekat lagi untuk kondisi layarnya. Terlihat jelas kalau kaca touchscreen atau bisa disebut glass itu kondisinya retak atau pecah yang lumayan parah, terutama di bagian samping kanan itu ada keretakan yang lumayan kecil. Namun untuk di bagian tengah itu juga lumayan banyak untuk keretakannya. Oke, bagaimana cara mengerjakan atau mengganti kaca touchscreen-nya saja tanpa harus kita mengganti LCD yang baru teman-teman. Jadi diwajibkan untuk penggantian kaca touchscreen-nya saja harus dites terlebih dahulu. Diwajibkan kondisi LCD sama touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Jadi untuk kondisi handphone Vivo Y93 ini dengan kondisi keretakan kaca touchscreen di bagian bawah, sedangkan untuk bagian atas masih utuh, tidak ada yang retak. Jadi keretakannya hanya di bagian bawah saja dan yang lumayan parah di bagian samping kanan teman-teman. Oke, kita akan kasih tutorial, jadi simak tutorialnya terus dari awal pengerjaan sampai selesai agar tidak ketinggalan tahap demi tahapnya. Kita bongkar dulu untuk SIM tray-nya dan kita bongkar untuk di bagian tutup belakang atau backdoor-nya. Di bagian ini harus ekstra hati-hati karena ada fingerprint atau sidik jari. Jadi pelan-pelan untuk membongkar backdoor-nya agar untuk kondisi fleksibel sidik jarinya tidak robek atau tidak putus ya teman-teman. Lanjut kita buka untuk penutup kaleng, yaitu di bagian penutup soket fleksibel baterai, LCD dan juga fleksibel mainboard. Lalu kita bongkar untuk di bagian skrupnya dan kita lepas untuk di bagian baterai dan juga di bagian mesin nanti. Untuk di bagian ini perhatikan itu adalah bagian lubang speaker atas dan di bagian kamera depan juga terdapat debu atau kemasukan debu teman-teman. Jadi handphone jelas untuk kondisi LCD-nya ini kelihatan kalau masih maksud saya bukan masih tapi sudah pernah diganti yang KW ya teman-teman, bukan sudah tidak orinya lagi. Jadi kita kerjakan langsung, yaitu dengan cara melapisi menggunakan solasi atau lakban di bagian kaca touchscreen yang retak teman-teman, yaitu bertujuan untuk menghindari resiko ataupun mengurangi resiko saat kita melakukan proses pembongkaran LCD dari frame ataupun saat proses memisahkan kaca touchscreen-nya. Untuk panas alat separatornya saya menggunakan yaitu panas di angka 70, lalu kita siapkan mika tipis dan lentur, yaitu berfungsi untuk membongkar LCD dari framenya. Kita cari celah dulu untuk memasukkan mikanya, kita hindari dulu untuk di bagian kaca touchscreen yang retak. Lalu kita cari celah dulu di bagian atas yang tidak terdapat keretakan kaca, kita masukkan mikanya ke bagian bawah LCD seperti itu teman-teman. Lalu kita gesekkan dengan ekstra pelan-pelan. Untuk di bagian paling bawah ini ada fleksibel LCD, jadi untuk memasukkan mikanya jangan terlalu dalam dulu teman-teman.
Untuk di bagian bawah juga jangan memaksa terlalu dalam karena ada kristal fleksibel LCD. Kita pelan-pelan saja untuk memisahkan LCD dari frame agar berhasil 100% LCD masih bisa berfungsi dengan normal. Untuk di bagian bawah kita pelan-pelan saja karena ada bagian kaca touchscreen yang retak, dan kita angkat pelan-pelan LCD dari framenya. Oke, ini adalah LCD-nya teman-teman. Setelah saya bongkar terlihat jelas ada segel. Untuk LCD-nya sudah pernah diganti sebelumnya. Jangan senang dulu, untuk setelah kita lepas LCD dari frame, alangkah baiknya kita tes ulang LCD-nya untuk menyalakan layarnya. Dan alhamdulillah untuk LCD-nya masih bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Tidak ada garis, tidak ada tombol, dan LCD-nya masih bersih. Serta untuk di bagian touchscreen sengaja saya coba untuk tes ulang, alhamdulillah masih normal. Jadi sukses untuk kita bongkar dari frame. Oke, langkah selanjutnya kita akan proses yaitu memisahkan LCD dari touchscreen-nya. Oke, dengan alat separator dengan suhu yang sama yaitu di angka 70, lalu kita siapkan benang atau kawat khusus pemisah yaitu dengan ukuran 0,08 mili yang saya gunakan. Lalu kita proses yaitu memisahkan kaca touchscreen-nya dari LCD. Kita memasukkannya di antara tengah-tengah antara LCD sama kaca touchscreen sambil kita tekan ke bawah dan kita gesekkan seperti ini. Tetap harus hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan, yaitu seperti di bagian lapisan polaris robek atau cacat terkena benang atau kawat pemisah. Oke, alhamdulillah sudah berhasil untuk kita pisahkan LCD dari kaca touchscreen-nya. Alhamdulillah tidak ada lapisan polaris yang robek ya teman-teman. Selanjutnya kita bersihkan sisa lem yang ada di bagian LCD. Jika kesulitan untuk memisahkan atau membersihkan sisa lem, kita bisa sambil ditatakin di atas alat separator sambil kita kasih tatakan ya teman-teman untuk membersihkan sisa lemnya. Oke, alhamdulillah untuk sisa lem sudah kita bersihkan dan sudah berhasil juga membersihkan sisa lem dan memisahkan kaca touchscreen-nya. Selanjutnya untuk memisahkan kaca touchscreen sudah selesai, jangan senang dulu, kita harus proses mengetes lagi teman-teman. Kita tes ulang lagi untuk kualitas LCD-nya apakah benar-benar sudah berhasil setelah kita pisah LCD dari kaca touchscreen-nya. Oke, saya coba untuk tes LCD sama touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan normal sekali. Alhamdulillah sukses untuk kita pisah LCD dari kaca touchscreen-nya. Selanjutnya kita akan yaitu proses membersihkan LCD karena masih ada sisa-sisa kotoran ataupun sisa debu dan juga sisa lem sedikit-sedikit di bagian LCD-nya. Untuk cairan pembersihnya saya menggunakan cairan Pertamax seperti biasa yang saya gunakan dengan tisu kering biasa. Untuk cairannya saya teteskan ke tisunya dulu, baru kita usap secara merata hingga bersih. Oke, selanjutnya kita siapkan yaitu lem OK kering dengan ukuran universal 7 in. Kita lepas plastik pelindungnya, lalu kita presisikan di bagian bawah LCD dulu. Kita ratakan sedikit. Oke, selanjutnya kita siapkan alat roll yaitu untuk meratakan atau memasang lem OK kering ke LCD. Selanjutnya masih ada sisa lem yang ada di bagian LCD, kita potong sesuai ukuran LCD-nya teman-teman. Harus extra hati-hati untuk memotongnya, apabila kalian tidak hati-hati nanti bisa merusak di bagian LCD. Oke, langkah selanjutnya kita siapkan frame yaitu untuk proses pemasangan kaca touchscreen dengan cara manual. Oke, kita letakkan dulu LCD ke frame dan sambil kita kasih tatakan di bagian bawah LCD atau di atas frame. Selanjutnya kita presisikan LCD-nya dan kita lepas untuk di bagian atas plastik lem OK kering. Oke, jangan sampai ada debu yang menempel di bagian lem OK ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan kaca touchscreen-nya dan kita presisikan ke bagian bawah sambil kita angkat bebarengan dan juga sambil kita kasih jarak renggang di bagian tangan kiri. Seperti inilah kondisinya, ada kerenggangan antara LCD sama kaca touchscreen agar tidak menempel secara otomatis. Untuk di bagian belakang harus dilihat dulu apakah sudah presisi.
di bagian LCD antara kaca touchscreen-nya. Jika sudah presisi, kita lanjut untuk memijit dengan pelan-pelan seperti ini, yaitu dengan cara kita pijit atau kita urut menggunakan ujung kuku jempol sambil kita tekan halus dan juga sambil kita dorong pelan-pelan seperti ini. Jadi ini teknik yang sering saya gunakan untuk pemasangan ataupun penggantian kaca touchscreen teman-teman. Jadi tanpa harus menggunakan alat paper remover juga bisa dikerjakan dengan cara manual seperti ini. Cukup kurang lebih durasi pemasangan dengan cara manual seperti ini. Mungkin kurang lebih kalau belum terbiasa, besar kemungkinan sekitar 5 menit sampai 10 menit. Apabila sudah terbiasa ya mungkin nggak sampai 5 menit teman-teman, cukup 3 menitan atau 2 menit bisa selesai tanpa ada sisa gelembung. Yang terpenting untuk memijitnya berurutan saja, jangan sampai ada gelembung yang ketinggalan di bagian tengah LCD. Oke, alhamdulillah untuk pemasangannya sudah sukses dan selesai, tidak ada sisa gelembung. Selanjutnya kita siapkan frame, yaitu untuk proses perakitan ataupun pengetesan LCD setelah kita pasang touchscreen atau kaca touchscreen-nya. Oke, di bagian ini di belakang LCD ada segel ya teman-teman. Karena LCD ini sudah menggunakan yang KW atau sudah pernah diganti, segelnya kita bersihkan dulu. Oke, agar tidak mengganggu pemasangan LCD ke frame teman-teman. Kita bersihkan dulu hingga bersih, tidak ada sisa kotoran ataupun sisa stiker. Selanjutnya kita siapkan framenya, karena di bagian ini adalah lubang penutup atau pelindung speaker atas sudah tidak ada ya teman-teman untuk pelindung speakernya. Jadi kita gunakan saringan, yaitu dari saringan bekas tutup speaker Xiaomi kalau nggak salah teman-teman. Kita potong sesuai ukuran lubang atau penutup speaker atasnya. Oke, setelah kita ukur dan sudah kita potong sesuai tempatnya, kita kasih lem dulu untuk di bagian frame. Selanjutnya kita presisikan dan kita pasang penutup atau penyaring pelindung speaker atasnya. Alhamdulillah sudah terpasang, dan selanjutnya kita siapkan lem warna hitam, yaitu untuk proses pemasangan LCD ke frame. Kita kasih lem sedikit dulu untuk di bagian kaca touchscreen paling samping ya teman-teman, yaitu untuk proses pemasangan LCD ke frame. Kita kasih lem secukupnya saja, nggak usah terlalu tebal dan juga nggak usah terlalu banyak. Selanjutnya kita lepas stiker warna biru yang terdapat di bagian fleksibel, lalu kita presisikan LCD-nya ke frame dulu teman-teman. Sambil kita tekan sedikit atau pelan-pelan saja untuk menekan LCD ke frame-nya, jangan terlalu keras. Dan sambil kita bersihkan sisa-sisa lem yang ada di bagian samping LCD atau frame. Untuk pemasangan pelindung speaker atasnya sudah sukses ya teman-teman, yaitu berfungsi dan bertujuan agar debu tidak bisa masuk ke bagian lubang speaker atas yang bisa menyebabkan kamera depan itu kemasukan debu dan kotor, dan hasilnya pun bisa buram atau kusam. Selanjutnya sambil menunggu lemnya kering, kita bisa sambil merakitnya, yaitu bertujuan untuk mempersingkat dan mempercepat pengerjaan teman-teman. Kita bersihkan dulu untuk di bagian yaitu kaca kamera yang ada di bagian backdoor. Selanjutnya kita rakit kembali, untuk skorupnya kita pasang semua dan kita pasang backdoornya. Oke, sudah kita rakit semua. Kita sambil bisa menyalakan infonya untuk memastikan layar LCD ini bisa menyala dengan normal atau tidak, sambil kita membersihkan sisa-sisa lem yang ada di bagian frame. Oke, ini adalah hasil akhirnya setelah lemnya kering dan pemasangannya sudah sukses semua teman-teman. Dari awal sampai selesai, ini adalah hasil akhirnya tahap demi tahap untuk proses penggantian pemasangan kaca touchscreen Vivo Y93, sekaligus yaitu memperbaiki di bagian pelindung penutup speaker atas. Alhamdulillah LCD-nya masih bersih dan jernih, cukup hanya kita ganti yaitu kaca touchscreen-nya saja tanpa harus kita ganti LCD yang baru.
Untuk touchscreen-nya sengaja saya tes ulang, alhamdulillah masih normal semua dan pemasangannya tidak ada gelembung. Hasilnya rapi, bersih, dan presisi. Oke, untuk penggantian kaca touchscreen Vivo Y93 sekaligus memperbaiki penutup atau pelindung lubang speaker atas sudah selesai. Jumpa lagi di tutorial berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.